Ya, alhamdulillah tidak terasa 2 tahun kami berdua, Pak Wali dan saya mendapat amanah dari masyarakat Kota Bandung untuk memimpin Kota Bandung ke depan. Jadi memang selama 2 tahun ini tentunya sudah cukup banyak yang kami lakukan, dan tentunya juga masih cukup banyak juga kekurangan yang belum kami lakukan. Tapi apapun itu, karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Jadi dalam 2 tahun ini mungkin ada satu parameter yang bisa dinilai lah, dan ini dinilai oleh orang lain. Alhamdulillah di 2 tahun ini pemerintah Kota Bandung mendapat kurang lebih 191 penghargaan dari tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Mudah-mudahan ini juga bentuk apresiasi dari berbagai pihak atas apa yang Pak Wali dan kami pemerintah Kota Bandung sudah lakukan untuk membangun Kota Bandung dari yang sudah baik saat ini menjadi semakin baik buat kita semua. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ya tentu kita mengapresiasi gitu ya dengan banyaknya penghargaan 191. Itu juga sesuatu yang tidak sederhana gitu ya, karena yang menilai juga bukan pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi pihak-pihak yang bisa mempertanggungjawabkan pemberian penghargaan-penghargaan tersebut. Namun demikian tentunya karena memang ekspektasi masyarakat ini luar biasa gitu ya. Tinggi ya. Sangat tinggi sekali gitu. Orang Bandung tuh luar biasa kalau lihat di netizen tuh ya. Netizen PRFM tegaralak pisan ya gitu. Saya mah ada ngeri-ngeri sedap kalau lihat IG-nya PRFM gitu ya. Jadi luar biasa. Coba saya ingin memberikan informasi gitu ya. Jadi kalau melihat keberhasilan sebuah pemerintahan tidak bisa di satu sisi saja gitu. Mohon maaf teman-teman di netizen memang melihatnya di satu sisi gitu ya, terutama di sisi infrastruktur gitu ya. Padahal banyak sisi yang harus dilihat gitu ya, terkait dengan pelayanan dasar gitu, terkait dengan aspek sosial kemasyarakatan, termasuk juga mungkin Kamtibmas. Jadi banyak hal sebetulnya yang dilihat. Nah, mau dari si mana gitu kan? Nah, ini juga harus balance lah mungkin. Apa harus dilihat gitu ya. Bukan kita ini gitu, tapi memang harus melihat secara utuh gitu evaluasi ini gitu. Nah, kalau terkait dengan keamanan relatif hari-hari ini gitu, Bandung ini relatif kondusif lah. Kalau 1-2 ada kejadian-kejadian, yaitu dinamika kota metropolitan gitu ya. Jadi kalau dari sudut keamanan relatif Kota Bandung, bahkan juga orang malah maksa gitu datang ke Bandung gitu ya untuk nginep dan lain sebagainya. Kemudian dari sudut pelayanan dasar gitu, kesehatan dan pendidikan ini relatif masyarakat ini cukup terbantu lah gitu ya, dengan ada UHC Universal Coverage gitu ya. Masyarakat Kota Bandung yang sakit kemudian nggak punya BPJS, dia bisa membawa KTP KK, itu bisa dilayani seperti itu. Pendidikan juga warga-warga yang tidak mampu, kita anggaran cukup memadai yang diajukan oleh pemerintah kota. Memang mungkin masyarakat ini, teman-teman ataupun warga netizen Kota Bandung melihat dari aspek fisik gitu, yang ini juga menjadi catatan di DPRD terkait dengan mungkin beberapa taman yang hari-hari ini mungkin perlu terus ditingkatkan pemeliharaannya. Kemudian juga mungkin terkait dengan aspek kemacetan gitu ya, yang kita juga memang tidak sederhana. Kita juga melihat terkait dengan bagaimana pemerintah Kota Bandung punya master plan untuk ke arah transportasi massal seperti itu. Ini juga mungkin banyak ditunggu oleh masyarakat Kota Bandung. Alhamdulillah selama 2 tahun ini pelayanan dasar itu juga menjadi skala prioritas Pak Wali. Salah satunya tadi di bidang pendidikan, bagaimana kita terus memberikan honor bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk kita juga membantu siswa-siswi dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa yang rawan melanjutkan pendidikan. Itu alhamdulillah biayanya itu disetujui oleh Dewan yang terhormat juga cukup besar. Nah, termasuk di layanan kesehatan, alhamdulillah kita sekarang sudah punya RSKIA. RSKIA ini memiliki 500 tempat tidur gitu, dan semua fasilitasnya itu sangat baik lah, canggih lah ya. Jadi saya pikir ini juga upaya-upaya yang terus kami lakukan, sehingga
selain tadi infrastruktur, tapi pelayanan dasar di pendidikan dan kesehatan juga terus kita tingkatkan. Tadi apa yang disampaikan bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS itu kita juga berikan bantuan gitu. Jadi mudah-mudahan lah tadi sekali lagi apa yang kami lakukan ini juga mungkin masih banyak kekurangan, tapi tentunya kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik lah kepada masyarakat. Infrastruktur kami juga terus lakukan pembangunan sehingga mudah-mudahan masyarakat Bandung tetap nyaman dalam entah dia melakukan transportasinya jalan kaki, bersepeda. Jalan kaki itu insya Allah trotoar kita terus tingkatkan sehingga trotoar juga cukup banyak yang layak tidak saja untuk masyarakat umum tapi untuk kaum disabilitas juga. Kemudian di tengah euforia pesepeda yang sangat luar biasa saat ini, kita juga terus menambah jalur-jalur khusus sepeda. Kemudian untuk tahun ini alhamdulillah kita akan tuntaskan pembangunan 2 flyover, perlintasan untuk Jalan Laswi dan satu lagi di Jalan Jakarta. Itu juga mudah-mudahan bisa cukup mengurai kemacetan, serta kami juga terus meningkatkan kapasitas transportasi umum, transportasi publik, bis gitu ya. Kita buka koridor baru dan kita terus tingkatkan juga aplikasi yang memudahkan orang akhirnya ingin beralih menggunakan transportasi umum. Jadi kita tadi selain transportasi umum ini juga aman, nyaman, tiketnya juga terjangkau. Itu kita kembangkan terus aplikasi. Jadi ada satu aplikasi yang sudah kita launching. Misalkan ada satu calon penumpang, dia berdiri di salah satu shelter, dia tujuan kemana. Dia dengan buka aplikasi itu dia tahu berikutnya ini akan datang bis, angkot itu berapa menit lagi dan kapasitasnya berapa. Kemudian kita akan menuju ke titik mana tujuan kita. Nanti di guidance di aplikasi itu nanti berhenti di shelter sekian, pindah angkutan umum apa, dan ada prediksi waktu. Karena kan memang berdasarkan analisa bahwa orang agak sungkan beralih ke transportasi umum selain transportasi umumnya nggak nyaman, nggak aman, itu soal kepastian waktu gitu kan. Nah, jadi kalau tadi ada aplikasi ini agak terukur gitu. Kalau kita mau ke satu titik itu kira-kira berapa lama gitu. Itu mudah-mudahan itu bisa membuat orang juga beralih menggunakan transportasi umum sehingga mudah-mudahan dengan ini apa yang diharapkan oleh Pak Wali, kemacetan di Kota Bandung cukup terurai lah. Terkait dengan sepeda misalnya, kalau bikin marka, kemudian yang ada sekarang gitu ya, bike sharing mungkin dianggapnya sudah biasa gitu. Jadi orang Bandung cik atuh bikin flyover sepeda khusus kan. Misalkan saya di Gede Bage cik dipikirkan Kang Yana gitu sama kilo gitu ya. Khusus gitu dulu lebarnya 3 meter gitu. Jalan layang sepedanya. Iya, jadi orang teh pada semangat gitu naik sepeda yang sedang kita ini kan gitu. Jadi inilah yang menjadi beban tersendiri gitu ya. Pasca punten gitu era Kang Emil ke era Mak Oded yang memang kalau lihatnya tuh pada tawadu gitu ya. Kayaknya tuh gitu. Festivalisasi kegiatan itu tidak terlalu kebiar, tapi yang sebetulnya mereka itu sudah melakukan sesuatu. Contoh untuk penekan banjir, wetland udah dibikin berapa. Coba festivalisasi kemudian kebiarnya tuh tawadu gitu. Gitu. Jadi masyarakat tuh seperti kurang gitu bahwa pemerintah ini sebetulnya sudah kerja gitu. Nah ini yang dari satu sisi, dan di satu sisi juga memang khasnya orang Bandung gitu karena kreatif, karena kritis gitu. Perguruan tinggi banyak di sini memang ingin sesuatu yang unik-unik lah, aneh-aneh mungkin seperti itu yang akhirnya mereka ada semangat, ada optimisme seperti ini. Ini yang mungkin ini harus di 3 tahun nanti gitu. Ini mudah-mudahan ini ada gebrakan-gebrakan lebih nendang lagi lah gitu ya, lebih keren lagi, lebih juara lagi. Walaupun sebetulnya sekarang udah banyak yang dilakukan gitu. Contoh di Gede Bage gitu, di dekat saya gitu ada danau retensi yang dibikin masyarakat, kemudian juga dibantu alat-alatnya oleh pemerintah. Kita kolaborasi yang luar biasa sebetulnya gitu ya. Tanpa APBD gitu kan. Itu juga tuh sebetulnya harus diapresiasi. Cuma
ya tidak terlalu digebiarkan. Oke, tawadu itu ya Pak ya? Tawadu gitu. Ada skala prioritas lah. Kalau terlalu banyak kan bukan prioritas namanya ya. Jadi ada soal urusan mengurai kemacetan, kemudian penanganan banjir, termasuk penyelesaian sampah. Ini yang highlight lah buat Pak Wali. Ini coba tadi selain tentunya pelayanan dasar lainnya juga tetap kita lakukan dan kita kerjakan ya. Gitu. Dan terkait dengan berbagai upaya memang sudah banyak dilakukan. Cuma memang kalau boleh diberikan masukan gitu Pak Wakil ya, memang yang dilakukan oleh Mang Ode dan Kang Yana sekarang tuh banyak di istilahnya tidak di tengah kota gitu. Jadi banyak main di pinggiran gitu. Kemarin Pak Wali main ke Sekemala gitu ya. Sekemala. Gitu. Jadi tidak langsung kelihatan, tidak langsung kerasakan gitu. Nah, publik di Kota Bandung, masyarakat terkait dengan tadi ekspektasi itu pingin ada sesuatu di tengah kota ini yang ada kelihatan gitu. Kalau mau sedikit revolusioner misalkan Cicaheum yang kondisinya seperti itu gitu. Misalkan dipertimbangkan gitu kan menjadi RTH kan jadi sesuatu yang nggak kelihatan. Kemudian juga bus kotanya pernak-pernikan lagi lah gitu. Jadi memang ada hal-hal yang memang kelihatan gitu. Ini mungkin yang menjadi tuntutan masyarakat. URC-nya kan misalkan gitu ya. Sekarang URC sudah jalan, cuma mobilnya tekaliatan warnana tengah jeblak URC-na gitu kan. Sehingga jalan bolon siga ku biasa we ku kol biasa gitu. Padahal ditindaklanjuti gitu. Kemudian URC untuk trotoar karena banyak juga ada beberapa masuk trotoar yang rusak dan lain sebagainya. URC-nya kembali dihidupkan kembali gitu ya. Kemudian juga istilahnya timnya itu kalau perlu dikasih jaket yang keren gitu kan. Warna pink sekalian mereka tinggali gitu ya atau warna umum gitu. main cerah. Kemudian mobilnya juga kelihatan gitu dipoles lagi gitu. Sebetulnya banyak yang sudah dilakukan cuma masyarakat ngelihat gitu masalahnya. Ini yang mungkin poin-poin penting yang mudah-mudahan di tahun ketiga nanti ini bisa lebih kelihatan lagi gitu turunnya atau hadirnya Pemkot di tengah-tengah kota tadi gitu. Kemudian kalau lihat ya Kang Pisman perlu sangat diapresiasi karena itu sebuah upaya untuk berubah budaya dan itu panjang gitu ya. Tinggal dalam waktu 1 tahun 2 tahun enggak ini memang kerja berat gitu. Sementara masyarakat itu kadang-kadang pengen lihat yang cereng-cereng nanti ya gitu. Nah ini yang perlu diperbaiki lah. Diperbaiki. Misalkan Kang Yana main ke Rancasili gitu ya, lihat Rusunawa gitu. Aduh, ningali nanti asa chat nanti kumaha gitu samping makam chatna kulehe gitu. Dicet misalkan barang-barang siapa dengan komunitas gitu. Kemudian juga yang menjadi catatan memang hari ini banyak keluhan juga dari komunitas muda itu jarang dilibatkan gitu dan kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat gitu. Dulu ada gerakan Bandung Clean yang disuka nongkrong Cikapunung desa barudak gitu. Iya barudak. Apalah barudak yang suka bersih gitu ya. Nah itu mereka banyak diajak. Clean Action. Bandung Clean Action misalkan kayak gitu-gituan nih. Komunitas-komunitas muda ini banyak juga yang nyampe ke kita. Sekarang kayaknya nggak terlalu banyak diajak gitu. Padahal komunitas di Bandung juarana lah kalau di Bandung ada sampai 100 sampai 150-an. Wah banyak lah. Nah ini mungkin yang perlu diraih sehingga mereka itu nanti akan menjadi relawan-relawan yang kembali turun ke lapangan gitu kan. Ini yang banyak kita ngobrol dengan teman-teman milenial gitu, ini yang perlu terus diajak, dilibatkan sehingga mereka yang nanti akan bari selfie teh ya, bari naon teh ya. Nah ini yang sekarang sepertinya perlu lebih dirangkul lagi. Pemerintah kota tidak bisa sendiri menyelesaikan berbagai permasalahan Kota Bandung yang sangat kompleks sebagai kota metropolitan. Tentunya butuh tadi kebersamaan, kolaborasi dan mudah-mudahan tadi dengan tagline semangat bersama kita tangguh. Ya tadi kalau sendiri-sendiri kita nggak bisa tangguh gitu. Tapi insya Allah dengan semangat kebersamaan seluruh masyarakat Kota Bandung ke depan, ya insya Allah Kota Bandung menjadi kota yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan termasuk pandemi COVID-19 ini. Tagline-nya bersama berarti memang kolaborasi yang diperkuat gitu ya. Jadi upaya-upaya untuk merangkul masyarakat dari berbagai kalangan gitu, baik tua maupun muda, kemudian dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, kemudian juga dari berbagai komunitas memang harus diajak bersama-sama untuk yuk kita bangun Bandung inilah gitu.
kedepankan optimisme, kedepankan kerja-kerja positif. Saya yakin kita bisa menangani COVID-19, termasuk juga di tengah-tengah walaupun kita COVID, kita bisa melakukan sesuatu seperti itu. Pertama mungkin Pak Wali menitipkan terima kasih kepada seluruh ASN, seluruh stakeholder, masyarakat yang telah membantu pemerintah Kota Bandung dalam 2 tahun ini, sehingga tadi apapun yang kita lakukan ini ada satu parameter yang terukur, adanya penghargaan banyak 191 penghargaan dari tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Untuk itu sekali lagi Pak Wali menitipkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ASN dan masyarakat Kota Bandung. Yang kedua, untuk ke depan mari kita tadi bersama-sama membangun Kota Bandung dari yang sudah baik saat ini menjadi semakin baik buat kita semua, dan kita titipkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah Kota Bandung kita jaga juga sama-sama. Jangan tiba-tiba ada pencurian aset Kota Bandung, lampu gitu, ternyata banyak lampu di ini, kemudian ada vandalisme, ada lain-lain. Jadi harapannya mari kita bersama-sama ke depan. Pendahulu kita sudah 210 tahun yang lalu, tentunya berharap Kota Bandung semakin baik, semakin layak, dan sekali lagi mari kita bangun Bandung dari yang sudah baik saat ini menjadi semakin baik buat kita semua, dan kita bisa wariskan kepada anak cucu kita Bandung yang luar biasa.